DPR dan pemerintah harus menentang usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun. Gagasan ini sama sekali tidak terkait dengan kebutuhan mendesak untuk pembenahan desa. Selain secara politik halus dengan jual beli dukungan untuk mencalonkan diri di pemilu 2024. Di sisi lain, menerima gagasan akan menimbulkan oligarki dalam masyarakat dan polarisasi politik. Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR. Tetapi yang jelas undang-undangnya sangat jelas, membatasi 6 tahun dan selama 3 periode. Tuh. Prosesnya silahkan nanti ada di DPR. Namun dirasakan temuan-temuan di lapangan, dirasakan bahwa itu boros dan menimbulkan banyak konflik sosial. Karena kalau kita bila kepala desa kan dengan tetangga sendiri, dengan saudara sendiri, itu kadang-kadang 3 tahun, 2 tahun pertama itu nggak selesai konfliknya, sehingga sisa 3 tahun atau sisa 4 tahun itu nggak cukup untuk membangun desa. Sementara harus pilkades lagi. Nah, sehingga kemudian relatif hanya kerja konsentrasi bangun desa 2 tahun atau 3 tahun. Ya, sementara 4 tahun yang lain atau 3 tahun yang lain habis untuk berkelahi. Nah, ada tuntutan ini diganti menjadi 9 tahun periodisasinya. Ya, bisa kali 2 atau terserah lah ya. Tapi jabatannya nggak lagi 6 tahun periodisasinya. ICW menilai usulan tersebut jika diakomodir justru akan menyebabkan 3 masalah mendasar, yaitu pertama, memperpanjang masa jabatan kepala desa akan merugikan demokrasi dan pemerintahan lokal, bahkan bisa mendorong oligarki. Belum lagi fenomena dinasti tambahan yang juga terwujud dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu sangat mungkin bagi sebuah desa untuk diperintah oleh individu yang sama selama bertahun-tahun. Absennya keterlibatan masyarakat dalam keputusan pembangunan merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat saat ini. Selain itu, kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan seringkali menjadi penyebab terjadinya korupsi di sana. Kedua, reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang menekankan pada pembatasan kekuasaan eksekutif tidak mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa, salah satunya dengan menetapkan batasan waktu dan masa jabatan yang tegas. Semangat fundamental ini jelas dilanggar dengan upaya memperpanjang masa jabatan kepala desa. Pasal 39 Undang-Undang Desa mengatur bahwa 1 periode masa jabatan kepala desa yaitu selama 6 tahun. Kepala desa juga dapat menjabat paling banyak 3 periode, baik secara berturut-turut ataupun tidak. Konstruksi pembatasan masa jabatan demikian telah diteguhkan konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 42/PUU/Romawi 19/2021 dibanding masa jabatan pejabat lain yang lahir dari mandat masyarakat seperti kepala daerah, presiden, dan anggota legislatif. Masa jabatan kepala desa ini jauh lebih panjang. Sayangnya, ide perpanjangan itu tidak didukung dengan argumentasi yang jelas dan cenderung bermuatan politis. Ketiga, jika rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa disetujui, maka akan menimbulkan presiden buruk dan diasumsikan bahwa presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif juga akan diperpanjang masa jabatannya. Jika rencana itu diterima, besar kemungkinan pembahasan perpanjangan masa jabatan pejabat terpilih lainnya akan dilakukan. Apalagi cerita perpanjangan masa jabatan bukanlah hal baru. Tawaran Presiden Joko Widodo untuk 3 periode dideklarasikan pada tahun 2022 oleh Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia yang diketuai oleh Surta Wijaya. Argumen yang disebutkan tadi memiliki beberapa kelebihan. Sejumlah kelompok akhir-akhir ini cukup sering mengangkat tanda-tanda mempertahankan kewibawaan petahana. Modelnya pun beragam, mulai dari penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga masa jabatan presiden 3 periode. Oleh karena itu, masuk akal jika usulan perubahan undang-undang desa untuk memasukkan bahasa perpanjangan masa jabatan kepala desa dilatar belakangi oleh suatu tujuan yang dirahasiakan. Selain itu, tidak boleh memanfaatkan fakta ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca pemilihan kepala desa sebagai pembenaran untuk memperpanjang jabatan kepala desa, karena 6 tahun dianggap tidak cukup untuk membangun desa. Pembenahan sektor pilkades yang terkenal transaksional atau rawan jual beli suara dan konflik menjadi jawaban atas persoalan ini. Sejumlah partai politik dan anggota DPR mengirimkan sinyal-sinyal yang menggembirakan, bukannya berupaya menghentikan usulan perpanjangan masa jabatan. Ini tidak mengejutkan karena desa tersebut memiliki populasi suara yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik dunia nyata. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia Corruption Watch mengimbau kepada anggota DPR untuk menolak keras ide aneh tersebut dan menghentikan pembahasan perpanjangan masa jabatan kepala desa.